Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Patrick Jona dengan NIM A01124063, Prodi Teknik Produksi Furnitur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir pemantapan limbah kayu palet jati menjadi kursi tamu dengan menggunakan finishing rustik. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Di sini cukup ada perkenalan saja. Nah, di sini ada latar belakang. Walaupun tingkat daur ulang kayu palet tinggi, masih terdapat sejumlah palet yang tidak layak digunakan dalam rantai logistik dan akhirnya akan menjadi limbah kayu yang kurang termanfaatkan. Limbah kayu ini memiliki karakter material yang layak pakai dan serat visual yang kuat, mengingat struktur kayu jati cukup kokoh, sehingga jika diolah dengan pendekatan desain yang tepat, dapat menjadi sumber material alternatif untuk furnitur. Pemanfaatan kembali limbah kayu palet juga sejalan dengan prinsip desain berkelanjutan yang mengurangi kebutuhan akan kayu baru dan menekan dampak lingkungan dari produksi furnitur konvensional. Begini sedikit penjelasan dari latar belakang. Nah, untuk yang pertama, saya akan lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara agar limbah kuat, stabil dan tahan lama untuk dijadikan produk? Yang kedua, teknik sambungan apa yang cocok untuk digunakan bahan limbah untuk menjadikan produk? Yang kedua, tujuan. Pertama, memanfaatkan limbah kayu palet sebagai bahan utama pembuatan kursi tamu. Yang kedua, mendukung penerapan teknik furnitur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, menambah referensi dan kajian tentang pemanfaatan limbah kayu palet dalam pembuatan furnitur. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah limbah kayu palet menjadi produk furnitur bernilai ekonomis dan memberikan inspirasi bagi pelaku industri kecil dan pengrajin furnitur untuk memanfaatkan material daur ulang. Lalu selanjutnya, mengurangi limbah kayu palet yang tidak termanfaatkan jadi olah. Lalu selanjutnya, memberikan alternatif material furnitur dengan biaya lebih rendah dan mudah diperoleh. Sekian dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Lanjut ke dasar teori. Di sini dasar teori, pemanfaatan limbah kayu palet jati merupakan salah satu bentuk upaya daur ulang material kayu yang masih memiliki kualitas baik dan untuk dijadikan produk furnitur. Kayu jati dikenal memiliki keawetan serta serat kayu yang menarik, sehingga masih layak digunakan kembali sebagai bahan pembuatan kursi tamu. Dalam proses perencanaan furnitur, aspek desain, kekuatan konstruksi, dan kenyamanan pengguna perlu diperhatikan agar produk yang dihasilkan memiliki fungsi dan nilai estetika yang baik. Untuk meningkatkan tampilan visual yang bagus, digunakan teknik finishing rustik yang menunjukkan tekstur alami dan kesan klasik pada kayu, sehingga karakter alami dari kayu palet tetap terlihat dan memberikan nilai estetika serta nilai ekonomi yang lebih tinggi pada produk furnitur yang saya akan buat. Di sini step ataupun metode yang saya lakukan, yang pertama ialah identifikasi masalah permintaan pasar terlebih dahulu. Lalu setelah mendapat gambaran, saya langsung riset studi literatur. Lalu saya merencanakan proses produksinya. Lalu saya lanjut ke penyortiran ataupun pembersihan material yang saya dapatkan. Lalu yang ketiga, pembuatan schedule ataupun jadwal produksi yang akan saya bikin. Lalu pengumpulan limbah kayu palet jati. Lalu setelahnya perancangan, desain dan gambar kerja. Lalu setelahnya pengolahan material, lalu pembahanan pra-assembly. Lalu selanjutnya assembly konstruksi, screw join.
Lalu selanjutnya finishing, rustic, brushing, dan wood stain. Lalu selanjutnya penyusunan laporan tugas akhir. Di sini kita bisa lihat visual yang saya gambarkan untuk membuat produk tersebut. Yang pertama saya memproses pengolahan atau pemilahan limbah kayu palet terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya proses pembahanan limbah kayu palet. Lalu yang ketiga saya konstruksi kayu palet tersebut menggunakan konstruksi dowel dan screw. Lalu yang keempat saya finishing dari bahan limbah kayu palet itu menggunakan finishing bertema rustic. Di sini kita lihat kita lihat ada gambar kerja yang saya gunakan. Lalu di sini schedule-nya. Oh ya, berarti yang pertama saya pengajuan judul dan pembuatan gambar kerja terlebih dahulu di bulan pertama. Lalu saya studi literatur dan pengumpulan referensi tetap di bulan pertama dan bulan kedua. Jadi berkelanjutan. Setelah pengajuan judul, saya langsung studi literatur di bulan tersebut. Lalu yang ketiga saya observasi dan pengukuran kebutuhan. Itu saya lakukan di bulan kedua dan ketiga. Lalu disusul dengan perancangan desain detail CAD ataupun gambar kerjanya. Itu tetap di bulan ketiga sampai keempat. Lalu saya mempersiapkan alat dan bahan di bulan keempat juga. Lalu saya melakukan proses produksi pada bulan kelima dan assembling pada bulan ke-6. Lalu saya finishing di bulan ke-7 dan evaluasi di bulan ke-7 juga. Untuk penyusunan laporan akhirnya saya lakukan di bulan ke-7 dan ke-8. Di sini saya mengambil referensi jurnal dari perencanaan kursi malas ergonomis kombinasi limbah kayu jati dengan kayu jati Belanda dengan finishing rustic whitewash di dan seterusnya. Oke. Ups. Nah. Oke, demikian pemaparan proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya tersebut, saya mohon maaf. Saya Pets Jona pamit.